Mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Pak Nurija membahas pembahasan fisika. Kali ini kita membahas sarang lebah yang menggunakan konsep fisika, yaitu torsi dan titik berat. Torsi adalah perkalian antara lengan dengan gaya yang saling tegak lurus. Torsi mempunyai poros dan mempunyai lengan, di mana apabila lengan ini mendapat gaya, maka dia akan mendapat torsi, di mana gayanya itu maksimum itu membentuk sudut 90 derajat. Sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan tau sama dengan F kali L. F adalah gaya yang bekerja, L adalah lengan dari porosnya. Torsi artinya bahwa benda itu akan cenderung untuk berputar. Jadi setiap memiliki torsi, maka benda berpeluang untuk berputar. Apakah sarang lebah ini memiliki torsi? Maka akan kita pelajari. Momen gaya atau torsi apabila ada sebuah lengan yang berporos di A mendapat gaya sebesar F dengan sudut antara lengan dengan gaya adalah 90 derajat, maka besar torsinya adalah L panjang lengan, F gaya yang bekerja kali sin sudut antara lengan dengan gayanya. Karena sin 90 menurut trigonometri adalah 1, maka rumusnya cukup dengan tau, L dan F, yaitu lengan dikalikan gayanya. Bagaimana kalau posisi gaya yang bekerja terhadap lengan R tidak 90 derajat? Misalnya F berwarna merah, maka dia harus diproyeksikan terhadap F2, yaitu supaya antara lengan dengan gayanya 90 derajat. Maka di sini nilai F2 sudah berubah, tidak sebesar nilai F. Ini kita lihat ada lengan L dan gaya F, maka gaya F ini harus diproyeksikan kepada sin. Ada cos, ada sin. Kalau gaya ini diproyeksikan kepada cos, maka antara lengan dengan gayanya berimpit membentuk sudut 0 derajat, maka tidak terjadi torsi. Jadi torsi itu adalah antara lengan dan gaya saling berpotongan atau maksimum membentuk sudut 90 derajat. Yang membentuk sudut 90 derajat adalah pada F sin theta. Sin theta atau dinyatakan bahwa hasil proyeksi. Jadi nilai F ini diproyeksikan bernilai sin. Misalkan sudutnya 30, maka ini sin 30 bernilai setengah. Maka gaya yang bekerja F ini sudah berkurang menjadi setengahnya. Kita lihat bahwa ada sudut yang kurang dari 90 derajat, itu ada sudut theta 1, ada sudut theta 2. Nilai torsinya menjadi L F sin theta 1. Boleh juga kita nyatakan dalam tau L F cos theta 2. Tergantung mana sudut yang kita gunakan. Kalau sudut theta 1, maka F ini diproyeksikan berseberangan dengan sudutnya. Dalam trigonometri sudut theta 1 di sini sama juga dengan sudut theta 1 dengan konsep sudut berseberangan sama besar. Jadi kalau di sini theta 1, di sini juga theta 1. Karena proyeksinya merupakan sudut yang berseberangan, maka ini bernilai sin. Tetapi kalau menggunakan theta 2, sudutnya berimpit dengan hasil proyeksi, maka bernilai cos. Jadi boleh saja persamaannya menjadi sin atau cos, tergantung sudut mana yang kita gunakan. Apabila terjadi lebih dari satu gaya yang bekerja, misalnya F1 dan F2 terhadap poros 0, maka jumlah torsinya dijumlahkan, yaitu apabila searah jarum jam putarannya, F1 berputar searah jarum jam, sedangkan F2 berlawanan dengan jarum jam. Kesepakatan kalau searah bernilai positif dan berlawanan bernilai negatif.
Akan tetapi F2 tidak tegak lurus dengan lengan, maka ini harus diproyeksikan tegak lurus. Tegak lurus terhadap, ya, diproyeksikan. Maka nilai daripada gaya ini tidak lagi 12, karena ini sudutnya adalah 30 derajat. Akibatnya nilai F2 tidak sebesar lagi 12 karena sudutnya tidak tegak lurus dengan lengan. Kalau misalnya 30, berarti sin 30 berarti setengah. Berarti nilai F2 sudah berubah menjadi 6 Newton. Dengan lengannya adalah 2 meter. Lengannya adalah 5 meter. Apabila kedua torsinya ini bernilai sama dengan arah yang berlawanan, maka 0. Sigma F-nya, torsinya adalah 0. Apabila tidak 0, dia mungkin positif atau negatif. Hasil positif negatif bukan nilainya tetapi arah putarannya. Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau ini berarti arahnya ya ke sana, ya. Arah berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan yang ini searah jarum jam. Berarti berlawanan arah. Bagaimana penerapan terhadap torsi? Upaya untuk memudahkan mencabut paku. Seandainya kita ingin mencabut paku yang susah, yang berat, misalnya ini ada paku menancap, akan kita tarik dengan susah, berarti gaya gesek dan lengan torsinya lebih besar dari gaya yang kita berikan dan lengan martil atau palu. Maka di sini ada lengan, ya. Ada lengan, ada gaya, ada lengan. Gayanya gaya gesek. Ini lengan. Sedangkan kita juga menarik ada lengan dan juga kita menarik ada gaya. Ya. Jadi ada gaya yang kita berikan, ada juga lengan. Sedangkan di sini ada juga gaya gesek, ya. Ada gaya gesek, ada lengan. Apabila terjadi gaya gesek dan lengan ini lebih besar daripada gaya yang kita berikan dan lengan martilnya ini, maka kita tidak akan mampu mencabut paku. Di sini adalah titik keseimbangannya. Jadi ada dua torsi yang saling berlawanan arah. Yang satu kita menarik martil dengan gaya F dan lengan martil. Yang satu ada gaya gesek dan lengan terhadap poros. Di sini tempat acuannya. Apabila gaya gesek dan lengannya ini lebih besar daripada gaya yang kita berikan, maka kita akan susah untuk memutar paku ini supaya tercabut. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita supaya memperkecil torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek ini? Maka di sini harus kita ganjal atau kita tambah dengan tumpuan, ya. Kita tambah dengan tumpuan. Maka lengannya menjadi pendek. Jadi gaya dengan lengan yang kecil, maka torsi kecil. Maka torsi yang kita berikan kepada martil lebih besar daripada torsi yang dihasilkan oleh paku yang disebabkan gaya gesek. Demikian pembahasan torsi, ya, dan bagaimana konsep matematika diterapkan di dalam fisika, yaitu menggunakan trigonometri, dan juga bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan misalnya pada martil tadi, ya. Martil tadi kalau susah untuk mencabut paku maka harus ditambah ganjal sehingga ganjalnya semakin dekat dengan paku, maka kita akan mudah untuk mencabut paku. Siswa-siswi yang berbahagia, Bapak doakan selalu sehat dan kita akan mempelajari lebih lanjut, ya.
bagaimana titik berat pada suatu bidang. Titik berat pada suatu bidang ada yang berbentuk segitiga, ada yang berjajaran genjang, ada yang juring pada lingkaran, dan ada setengah lingkaran. Kalau bidang lingkaran itu konsentrasi masanya berada di pusat lingkaran ya. Tetapi kalau bidang segitiga itu berposisi setengah dari tinggi ya. Jadi segitiga mempunyai tinggi, maka titik beratnya berposisi sepertiga dari tingginya. Itulah titik berat. Jajaran genjang setengah dari tingginya. Dan kita terus ke setengah lingkaran yang digunakan. Kita menganggap bahwa lebah itu kita anggap sebagai setengah lingkaran, mungkin tidak setengah lingkaran penuh ya. Kita menganggap sebagai setengah lingkaran, maka posisinya terhadap sumbu X di sini adalah ketinggian Y itu adalah 4R per 3pi. 4R per 3pi. Kalau kita menganggap bahwa sarang lebah itu mempunyai jari-jari 1 meter, maka titik beratnya itu berada di 0,24 meter. Sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari. Maka titik beratnya pada posisi 0,24 meter apabila jari-jari sarang lebah itu 1 meter ya. Jadi titik berat berada di 0,24 ini mendapat gaya berat ke bawah sebesar F sebesar M kali G, massa kali gravitasi. Maka antara lengan, posisi, dan gaya segaris. Maka pada posisi ini lebah tidak memiliki torsi. Sesuai dengan persamaan posisi titik berat 4R per 3pi atau L atau dinyatakan oleh Y, maka posisi titik berat ini di titik Z ini mendapat gaya F sebesar M kali G. Untuk sudut L dan T 0 derajat. Jadi antara posisi lengan dari dahan ke pusat massa pada lebah kita nyatakan dalam L atau Y mendapat gaya ke bawah sebesar F, maka torsinya menjadi F tau sama dengan LF sin theta. Sin theta sin 0 derajat adalah 0, maka torsinya 0. Maka dalam posisi ini lebah tidak memiliki torsi. Artinya sarang lebah tidak ada berpeluang untuk berputar. Ini adalah perhitungan menentukan letak titik berat, yaitu pada setengah lingkaran. Untuk jari-jari 1 meter, maka kita masukkan dalam persamaan 4R per 3pi, maka didapat nilai Y atau posisinya lengan itu adalah 0,425. Apabila lebah dalam posisi membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal, maka titik beratnya berada di posisi 0,24 untuk jari-jari 1 meter. Maka titik berat konsentrasi di sini mendapat gaya ke bawah sebesar F. Nah, berarti posisi antara lengan dengan gaya tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini harus lengannya diproyeksikan sehingga dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti ada lengan yang tegak lurus dengan gaya. Lengan ini merupakan suatu torsi proyeksinya. Jadi bukan lengan posisi 0,24 meter ini, karena dia tidak membentuk sudut tegak lurus, maka diproyeksikan
maka ini bernilai 0,24. Kalau sudutnya 30 derajat sin 30, berarti ini mempunyai nilai tidak 0,24 tetapi 0,12, maka torsinya adalah lengan proyeksi dengan gaya berat. Kita lihat di sini untuk lengan berposisi 30 derajat, maka posisi dari dahan ke pusat massa lebah ini sebesar 0,42, maka diproyeksikan terhadap bidang horizontal lengannya menjadi L sin theta, Lx-nya menjadi L sin theta, sehingga Lx itu sama dengan 0,42 kali sin 30 derajat. Maka nilai Lx ini bernilai 0,21 atau 0,21, sehingga torsinya bernilai 21 Nm. Jadi titik berat pada bidang setengah lingkaran kita anggap sebagai lebah yang mempunyai bentuk setengah lingkaran, maka posisi ini adalah posisi titik beratnya, sehingga lengannya ini dalam perhitungan sebesar 0,42, tetapi yang digunakan oleh torsi adalah proyeksi lengannya yang tegak lurus dengan gaya berat. Ini proyeksi lengan dan ini adalah gaya beratnya. Gaya beratnya. Jadi pada posisi miring ini lebah memiliki torsi, yaitu dengan lengan sebesar Lx dan gaya berat M sebesar mg. Apabila lebah mengalami penambahan sarang, maka titik beratnya bergeser. Titik beratnya bergeser, lengannya pun bertambah, proyeksi lengannya bertambah, dan gaya beratnya juga bertambah, massa kali gravitasi bertambah. Berarti pada posisi miring ini mempunyai risiko penambahan torsi, yaitu penambahan posisi lengan dan penambahan gaya berat. Inilah yang disebabkan mengapa lebah berupaya untuk mencari dahan-dahan yang horizontal. Apabila dahan-dahan tidak horizontal membentuk sudut 30-45 misalnya, risiko untuk berputar sarang lebah lebih besar, torsinya semakin meningkat. Demikian atas perhatian dan pemahamannya. Semoga siswa-siswi semua mengalami pemahaman apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktikkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Artinya bahwa apabila kita menanam pohon di kebun, kita menginginkan lebah bersarang, maka kita upayakan dahan-dahannya horizontal. Insya Allah lebah akan berminat untuk bersarang di kebun kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita